Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim CBT IT SMA Negeri 42 Jakarta memberikan sebuah video tutorial mengenai pembuatan naskah soal yang nantinya akan dipergunakan di dalam pelaksanaan penilaian akhir semester. Hal yang sangat diperhatikan adalah Bapak Ibu guru diharapkan sudah mempersiapkan semua kebutuhan dalam rangka perakitan soal seperti gambar, tabel, ataupun data lainnya. Berikutnya, pastikan di laptop Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi Microsoft Office. Apabila semua alat atau bahan sudah Bapak Ibu persiapkan, mari kita mulai cara pembuatan naskah soal yang baik atau yang disyaratkan dalam sistem CBT kali ini. Yang pertama adalah silakan Bapak Ibu membuka Microsoft Office yang sudah ada di dalam laptop atau komputer Bapak Ibu semuanya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Office yang masih dalam lembaran kosong. Baik, kita akan memulai persiapannya. Yang pertama adalah untuk font, kita defaultkan saja. Yang kita perhatikan adalah yang pertama, agar kita tidak terlalu sulit untuk melihat atau melihat jarak antar soal satu dengan soal lainnya, lebih baik kita setting dulu untuk paragrafnya, itu adalah 1,15. Seperti itu. Berikutnya di bawah sini ada remove space after paragraph. Kita klik menjadi seperti ini. Kalau itu sudah tersetting, maka kita akan memulai perakitan soal. Langkah yang pertama adalah kita tuliskan nama atau identitas soal. Seperti contoh adalah saya menulis soal ini adalah soal contoh. Berikutnya, tuliskan nama kelas. Misalnya, contoh soal ini untuk kelas 11 IPS. Kalau sudah lengkap, baik nama soal maupun kelasnya, bisa kita tekan enter 2 kali. Setelah itu kita tuliskan multiple choice. Langkah yang ketiga, untuk mempermudah kita dalam penyusunan soal, karena soal yang diminta di dalam sistem CBT ini adalah harus otomatis. Oleh karena itu kita otomatiskan dulu, kita hidupkan dulu otomatis numberingnya. Oke, seperti ini. Kita atur jaraknya. Nah, biar Bapak Ibu nanti mempermudah mengecek atau sampai mana jumlah soal yang sudah dapat, Ibu Bapak bisa membuat dahulu kerangkanya seperti ini. Misalnya saya untuk contoh soal ini adalah 3 soal, jadi akan saya buatkan sampai dengan 3. 1, ketikkan titik-titik supaya tidak hilang. Dan 3 ini soal terakhir. Apabila mungkin nanti Bapak Ibu membuat soal sampai dengan 40 atau 50, berarti begitu seterusnya sampai dengan 40 atau 50. Kalau sudah, ini nanti kan kita hapus titik-titiknya, jangan sampai hilang nomor numberingnya. Jadi kita hapus sampai di sini saja. Nah, berikutnya kita akan mengetikkan soal yang kita perlukan dalam pembuatan naskah ini.
Misalnya saya membuat soal seperti ini. Kita enter, dia akan keluar nomor 2. Kita hapus saja menggunakan klik backspace. Setelah itu, untuk membuatkan optionnya, sama kan optionnya membutuhkan otomatis. Oleh karena itu, kita kembali klik numbering ya. Cuman kita pilih yang tanda panah ke bawah. Kita klik numberingnya adalah yang option A, B, C. Seperti ini. Nah, baru kita masukkan nama-namanya. Karena kita tingkatnya SMA, oleh karena itu kita membuat option sampai dengan E. Nah, yang tidak kalah penting adalah supaya kunci jawabannya terekam secara otomatis. Oleh karena itu, ini adalah untuk membuat kunci jawabannya. Kita enter. Biarkan saja, kita enter lagi. Nah, kita enter lagi. Jadi 3 kali kita tekan enter sehingga mempunyai jarak 1 spasi di sini. Nah, baru kita ketikkan ANS dan titik 2 spasi, baru kita buatkan kunci jawabannya. Misalnya jawabannya adalah B. Seperti itu. Antara ANS dengan nomor berikutnya tidak perlu di enter. Kalau ini di enter, maka yang terjadi adalah soalnya menjadi terpisah. Oleh karena itu, kita lanjutkan saja. Nah, apabila Bapak Ibu guru ingin membuatkan soal yang ada gambarnya, ada langkah-langkah yang sangat penting di dalam proses perakitan soal yang ada gambarnya. Oke, kita akan mulai. Misalnya saya ingin membuat contoh soal seperti ini. Pastikan Bapak Ibu guru memberikan dulu sebuah instruksi sebelum memberikan gambar di dalam soal tersebut. Kenapa? Nanti akan kami jelaskan di sini. Misalnya yang paling umum adalah kita menuliskan perhatikan gambar di bawah ini. Jadi apabila Bapak Ibu guru di dalam pembuatan soalnya di situ ada gambar, pastikan sebelum menginsert gambar itu harus ada kata-kata atau teks di atasnya. Kalau sudah seperti ini, kita enter saja, kita backspace atau kita hapus. Nah, berikutnya adalah kita klik insert picture, lalu pilih gambar yang sudah kita siapkan. Misalnya saya mau mengambil gambar Candi Prambanan. Oke, ini Bapak Ibu guru bisa mengatur size-nya atau ukuran dari gambarnya. Kalau ingin besar tidak masalah, kecil juga tidak masalah. Nah, berikutnya setelah gambar sudah terinsert, pastikan di dalam wrap text-nya itu kita pilih inline with text. Nah, ini yang kenapa tadi saya sebutkan harus ada teks di atas atau sebelum gambar, karena gambar ini berada di dalam teks. Karena sistem yang akan kita pakai menginginkan soal seperti itu modelnya. Kalau sudah, baru kita berikan pertanyaannya. Misalnya pertanyaan adalah, nah sama tadi optionnya kita klik
numberingnya, lalu pilih option A, B, dan C. Kita tuliskan optionnya. Nah, jangan lupa Bapak, Ibu, Guru, kalau untuk membuat kunci jawabannya setelah option terakhir atau option E, kita enter 1, 2, 3. Lalu kita ketikkan ANS. Titik 2, spasi 1 kali, lalu pilih optionnya. Jawabannya adalah C. Nah, jadi ini adalah cara menyeting soal yang mempunyai gambar. Jadi untuk gambar yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Guru, saya ulangi sekali lagi, yaitu dari hal terpenting adalah pastikan dalam pembuatan naskah soal yang ada gambarnya, sebelum menuliskan atau sebelum menginsertkan gambar, pastikan ditulis dahulu perintahnya atau kata-katanya. Gitu. Lalu yang kedua, dalam penginsertan gambar, jangan lupa gambar tersebut dalam posisi format itu adalah inline text. Nah, berikutnya yang ketiga adalah jarak antara option terakhir dengan kunci jawaban itu adalah 1 spasi atau 3 kali enter. Tidak perlu Bapak Ibu Guru untuk merapihkan atau menggeser ANS ini, biarkan saja. Karena nanti sistem akan merapikan sendiri. Oke, jadi seperti itu untuk bentuk soal yang mempunyai gambar. Berikutnya kita akan mencoba membuat soal yang menggunakan tabel. Sama, berikan sebuah perintah sebelum membuat tabel. Contohnya seperti ini. Oke, setelah seperti ini, baru kita enter. Backspace atau hapus. Oke, baru kita buat tabelnya dengan cara insert, klik tabel, kita pilih kolom. Ini cara yang paling mudah membuat tabel. Misalnya saya ingin membuat 3 kolom dengan jumlah baris misalnya adalah 5 ya, seperti ini misalnya. Nah, misalnya saya ingin membuat soal modelnya seperti ini. Ini adalah A, atau ini ya, ini A, ini B, ini 1, ini 2, dan ini 3. Kita bisa atur juga Bapak Ibu Guru. Berikutnya kita buatkan option, saya ingin membuat soal, itu adalah nama-nama pahlawan. Oke, ini karena ini adalah bentuk soal dalam pengenalan pahlawan nasional, maka soalnya adalah seperti ini. Sama, kita enter 1 kali, lalu kita pilih numbering. Jangan lupa kita menggunakan optionnya adalah A, B, C. Kita klik, baru kita masukkan optionnya. Misal kita buat option A adalah jadi seperti ini. Lalu kita klik enter 3 kali, 1, 2, 3. Kita ketik ANS
titik 2 spasi 1 kali, pilih jawabannya. Jawabannya adalah A1 dan B2, berarti adalah D. Nah, jadi seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu guru bisa meneruskan sampai dengan soal yang terakhir. Nah, jadi ini adalah contoh soal yang sudah dapat kita gunakan di dalam sistem CBT. Dari mulai model multiple choice yang biasa seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat soal yang ada gambarnya, dan berikutnya bagaimana soal yang di dalam soalnya ada tabel. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Apabila sudah Ibu Bapak yakin soal ini sudah terpenuhi, kunci jawabannya sudah ada, maka kita akan lakukan saving dengan cara klik file, save as, lalu pilih target Bapak Ibu guru, file yang akan file ini mau ditempatkan di mana. Misalnya contohnya saya ingin membuat atau menempatkan contoh soal ini ada di My Document. Nah, silakan Bapak Ibu guru buat rename atau membuat nama soalnya. Misalnya saya buat soal pas coba itu. Nah, untuk save as tipenya ya, kita pilih yang ini dia, RTF atau Rich Text Format. Nah, jadi seperti ini. Ini jangan sampai lupa Bapak Ibu guru untuk meng-save dengan menggunakan format RTF. Agar nanti dari tim input soal dapat mudah menguploadnya. Karena sistem hanya mau menggunakan format yang berekstensi RTF. Setelah itu barulah langkah terakhir kita save. Selesai Bapak Ibu guru. Itu adalah cara pembuatan naskah hingga sampai dengan bagaimana menyimpan naskahnya. Nanti file RTF itulah yang kirim kepada tim data. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.